Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca kitab Fathul Qorib bab mashu alal khuffaini halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi wa ada alaina barakatih daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ta fasal suci wal mashu ta musab alal khuffaini ngatasi muzaluru jaizun iku wenang bisa lasati syara itu kelan biro-biro syarat mengusap muza atau kaos kaki yang tebal yang dipergunakan di padang pasir. Jaizun itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Ayat tadi utai nama siji ku yen to ngawiti sapa wong lu bersama ing nganggo muzaluru ba'da kama ditwaro dalam sausai sempurnane suci. 1. Setelah wudu selesai baru dia memakai. Wa ayakuna lan iklan ada biento ana apa muzaluru satira ini kunutupi karuni 5 hal li ghuslil fardi maring panggonane basuh fardu miral qadamin saking halaman loro. Syarat yang kedua muza harus menutupi tempat yang dibasuh, yang wajib dibasuh di kaki, yaitu 2 kaki qadamaini. Wa yakuna lan yen ana apa muzaluru mimma iku saking barang yang gune kangkongan apa tatabu masih apa nulen-nulene mlaku alai yang ngatasi al-khufain. 3. Hendaknya kedua muza tadi terbuat dari kulit atau sesuatu yang dimungkinkan untuk berjalan kemana-mana, tidak robek. Wayam sahulan musapa-sapa al-muqim wong kang mukim yaman ing dalam sedina waila tanas wengi. Orang yang mukim kemudian memakai muza itu diperbolehkan tidak melepas hanya 1 hari 1 malam. Wal musafiru lan musab sapa kang bepergian salah satu ayamin itu lebih berdina bilayal hinna kelan pira-pira ngene salasa. Kalau orang musafir boleh mengusap muza tanpa melepas. Jadi kalau wudu hanya diusap saja di atasnya selama 3 hari. Wabtida ulmudati utai kawitane mangsa min hini yuhtisu iku saking nalikane hadas sapa wong badal sil khufaini ing dalem sause nganggo muza loro. Waktu yang dimaksud adalah permulaannya adalah ketika dia hadas, misalnya jam 12 pakai muza, kemudian hadasnya itu jam setelah asar, berarti setelah hadas itulah dihitung mulainya, bukan ketika memakai muza. Fa'in masaha mongko lamun musab sapa wong fil hadir dalem waktu ana omah summa safar mongko nuli lunga sapa wong al masaha utawa sebalike al masaha utawa musab sapa wong fil safar dalem waktu ana pepergian summa qoma mongko nuli mukim sapa wong atamma mongko nyempurnaaken sapa man masha mukimin kaya oleh musab wong mukim. Jika seseorang itu musab muza waktu di rumah, kemudian dia pergi, atau sebaliknya dia musabnya ketika dia bepergian, kemudian dia pulang, maka berapa masa untuk diperbolehkan mengusap, yaitu aqamah atamma masha mukimin, maka dia sama dengan orang yang mengusap orang yang mukim, yaitu sehari semalam. Waya betulan batal apa almas musab muza di salah satu asya aklan terlebih beras wiji-wiji, dan tidak boleh diperusap. Muza itu harus dipas dan wudu biasa, dibasuh kakinya. Sebab apa? 1 bihola ihima kelawan sebab copoting muza loro karena terlepas muzanya karena kebesaran. Wal wang gitu ilmu dati lan masa waktunya sudah habis. Lan barang yusibukan wajibaken apa ma'al husla ing mandi. Kemudian dia hadas yang mewajibkan mandi, maka wajib dilepas. Wasyara itu tayamumi utai pira-pira syarat tayamum khamsatu asya'i iku 5 pira-pira suci-suci. Sekarang kita membahas tentang syarat tayamum. Tayamum itu sebagai ganti dari sesuatu yang diperbolehkannya. Tayamum adalah gantinya wudu. Jadi kalau niat tayamum ya nawaitu tayamum malis tibahati fardhis shalah.
saya berniat tayamum untuk diperbolehkan melakukan ibadah sholat. Syaratnya ada 5, yaitu wujudul udri, anane alasan. Alasannya apa? Bisa bareng sebab lungo au maradin utawa loro, wa dukhul waktu sholat lan manjingi waktu sholat. Nomor 2, tayamum diperbolehkan kalau sudah waktunya sudah sholat. Jadi tidak boleh sebelum waktu sholat tayamum dulu cara Jawa ngeloloni sholat, ngeloloni tayamum tidak boleh, harus setelah waktu sholat baru tayamum. Wa talabul ma'ilan nopre banyu, wa ta'adzuru isti'mali lan dadi udure nganggo banyu, wa wazulan dadi butuhe banyu badha talabi dalam saksi nopre. Syaratnya lagi adalah sudah mencari air kemana-mana, tidak ada. Atau ada air tapi tidak boleh menyentuh air lah. Tidak boleh menyentuh air itu karena penyakit itu harus ditentukan oleh dokter. Sakitnya ini tidak boleh kena air misalnya. Atau sudah dapat air tapi butuh yang lain, misalnya untuk minum, baik itu untuk minum manusia maupun untuk minum hewan. Jadi misalnya punya air 1 botol. Ini kalau saya pakai wudhu maka saya tidak bisa minum. Atau binatang saya ini tidak minum, maka diperbolehkan untuk tayamum. Watu rabu lan nganggo lebu atau yurukang suci. Lalu iku kedua turab gubarun utawi berdu atau debu. Syaratnya lagi debunya harus suci lah. Debu suci itu debu yang bagaimana? Yaitu debu yang pernah kena air. Jadi misalnya kalau ingin mencari debu yang suci, ambil saja linet atau lumpur yang ada di dalam sungai, kemudian dikeringkan, lalu ditumbuk sampai bersih, ditumbuk sampai lembut, diayak sehingga dia keluar gubar atau debu yang mengandung bentuk. Kalau ditempeli tangan itu bisa kesini, kantil kesini, itu namanya gubar. Fa'in khalata mongko, jadi sebenarnya tanah itu kan suci kalau kena air. Fa'in khalata mongko lampun nyampur hu ing ya turab apa jisun apa lepa utawa kapur auramlun utawa wedi lanjut si mongko ora nyukup ya apa turab. Jadi tidak boleh punya itu bercampur-campur dengan pasir, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau di segala tempat itu kalau ada debunya? Boleh. Misalnya di jendela, itu coba lihat itu jendela yang tidak pernah dibersihkan kan ada itu. Kan ada debunya, maka itu diperbolehkan. Atau misalnya benda apapun yang tidak dibersihkan, pasti di situ ada debu. Kalau tidak percaya, coba lihat laptop. Laptop kan, itu kan sudah ditutup itu. Kalau dibuka kan debu lah. Itu berarti segala sesuatu yang di ruangan itu kalau sebelum dibersihkan itu biasanya ada debu, sehingga untuk mempermudah orang tayamum bisa langsung nempelkan di dinding-dinding yang belum dibersihkan supaya enggak sulit. Kalau bisa ya menyimpan debu itu. Tapi kalau enggak bisa, apapun yang di sekitar kita, misalnya mestinya kita terpaksa itu, ya pokoknya kita menempelkan di dinding-dinding apapun. Wa faraidu ta'i pira-pira berdune tayamum arba'atu asyai ku papat pira-pira suci. Sekarang rukunnya nomor 1 aniyatu kunyati nawa itu tayamum listibahati fardhis shalah. Niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan ibadah sholat. Wa mashul wajilan ngusap wajah. Niat dulu, kemudian ngusap wajah. Tangannya diletakkan dulu ke
tempat yang di situ ada debunya, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian digini-ginikan, kemudian musab lagi. Wama suliadeni ma'al mirfaqani, musab tangan loro semertane sikut loro. Musab lagi. Caranya ini jari-jari sini ditempelkan ke sini, kemudian ini dibalik tangannya sehingga bisa rata. Ini tadi kan belum disentuh, lalu diletakkan di sini, kemudian ke sini, kemudian ya, itu caranya. Saya ulang sekali lagi ya. Baca ini, ambil lagi ini, tangannya dibalik, dan yang sini tangannya dibalik, udah selesai. Wat parti bulan tertib, jadi wajah dulu, kemudian tangan. Bagaimana kalau mengganti mandi? Ya sama, hanya wajah dan tangan yang dibuka, yang diusap, bukan golong-golong seluruh tubuh diberi debu, ya enggak, tetap biasa. Wasunanu tapi berasunan tetaya mau salah satu asya ikut terus berasuci atasnya tuh sejina kok baca bismillahirrahmanirrahim. Watak ketimu limna al-yusra lan disi akan kantengan al-yusra ngatasi kang kiwa wal muwalatu lan nuli atau langsung waladu te perkara yib dulu kang batalaken apa aladi atayamum main tayamum salah satu asya ikut terus berasuci yang batalkan tayamum ada 3. Ma iku barang Abdallah kang batalkan apa ma'al wudu yang wudus, sesuatu yang batalkan wudu, yang batalkan tayamum. Baru yatul ma'ilan ningali banyu fi ghairi waqti sholatin dalem waktu sholat. Mau sholat dadane lho hujan deras, ya sudah batal tayamumnya. Tapi kalau sudah di tengah-tengah sholat dadane hujan, ya sudah. Kalau sudah di tengah-tengah ya dilangsungkan saja. Jadi ru'il ma'i fi ghairi waqti sholat. Waridatul murtad juga membatalkan tayamum. Waswahibul jabair utawi kang anduweni perban. Ini bagaimana kalau orang diperban, diperban kepalanya atau anggotanya yang lain? Bagaimana caranya? Cara berwudunya. Yang sahu iku ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabair. Baita mulan tayamum sapa wong, wa yusalli salat sapa wong sapa sahib, wala i'adat lan ora nambaleni salat iku maksud alih ngatasi sahibul jabair. Ing kana lamun ana apa sahibul jabair ing sapa sahib, wadha iku nyale sapa ya sahib ha ing jabair ala tuhrin ngatas waktu suci. Cara salate cara wudune wong sing mempunyai balut adalah perban adalah wudu, misalnya di mana ya, misalnya di tangan, maka wudu dulu. Setelah wudu kemudian ini perbannya diusap saja, perbannya diusap saja dengan air, bisa dengan air, jangan dibasuh. Setelah itu diganti dengan tayamum. Jadi tayamum sebagai ganti sesuatu yang tidak dilepas tadi. Kalau di tengah-tengah yaitu tadi wudune dilerekno, terus tayamum sedelok sebagai ganti ki, kemudian dilanjutkan kemudian selanjutnya. Nah, kalau misalnya jabairnya di kaki ya enak. Jadi wudu dulu, setelah wudu sebagai ganti kakinya yang diperban, maka selesai wudu kemudian melakukan tayamum sebagai ganti, niat tayamum sebagai ganti wudu, sebagai ganti basuhan untuk wudu, seperti itu. Tapi kalau anggotanya di tengah-tengah ya wudu dulu kemudian
berhenti, kemudian tayamum sebagai ganti yang diperban, kemudian dilanjutkan wudhu lagi. Dan wala i'adata alaihi kana wa du'aha ala turin. Orang yang sebelum diperban tadi kok wudhu dulu baru diperban, maka besok setelah sembuh tidak usah mengulang lagi, mengqadha tidak usah. Tapi kalau ketika memasang perban tadi dia tidak wudhu, maka besok tetap kalau sudah sembuh tetap qadha. Wa yatayammam mulan tayamum sapa wong li kulli fardhatin mari saben-saben fardhu siji. Artinya setiap tayamum itu hanya digunakan untuk sholat fardhu satu atau perbuatan fardhu satu. Lain dengan wudhu. Kalau wudhu kita bisa sholat beberapa kali sholatan, sholat subuh, sholat isya sak maghrib, sholat asar maghrib isya umpamanya satu wudhu boleh, tapi kalau tayamum tidak boleh. Bayu sholina sholat sapa wong bitayamum kelan tayamum wahidin kang siji maing barang ya sya akan ngersakaken sapa wong minan nawafil saking pira-pira sholat sunat. Fardhu siji sholat akeh kaya tayamum digawe fardhu isya ambek tarawih, ambek tasbih, sholat tasbih dan seterusnya boleh. Faslun taiki fasal suci. Wa kullu ma'iin utai saben-saben barang kang ajur kharaja kang metu apa mae nasabilane saking dalan loro najisun iku najis ilal mani ya kejaba mani. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu najis, berupa madi, berupa wadi dan lain-lain. Madi itu macam-macam, ada yang kental, ada yang cair, ada yang pokoknya yang keluar dari jalan dua itu najis. Kecuali mani, karena mani akale manusia. Wa ghuslu jami'il abwali utai basus kabehane pira-pira uyah wal aurati lan pira-pira kotoran manusa wajibun iku wajib. Al auratul lan pira-pira tai wajibun iku wajib. Wajib cawi iku wajib. Illa membasuh dibasuh. Illa baula sobi kejaba uyoe bocah lanang cilik alladzi kang lam yakul kang durung tau mangan sapa alladzi at'am ing panganan fa inna maka satu meneh ya fa inna mongko sak temene ya baulus sobi ya duriku bisa suci apa baulus sobi birosil ma'i kelawan niprataken banyu ali ing atase baulus sobi segala membasuh semua kencing dan kotoran itu wajib basuh, kecuali kalau kencingnya anak laki-laki yang masih kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI itu najis mukhafafah, maka tidak harus dibasuh tapi dipersiki saja. Dipersiki sudah bisa suci. Kenapa? Karena najisnya najis mukhafafah. Sekarang saya terangkan cara mensucikan najis mutawasito dengan najis mukhafafah. Sekarang cara mensucikan najis mutawasito. Nah, contohnya kencingnya orang laki-laki yang sudah besar atau selain najis mukhafafah, yaitu najis ainiyahnya dibuang dulu. Ya, misalnya ada kencing ya, dibuang dulu kencingnya, dibersihkan. Kan itu masih pesing itu, maka dikasih air, kemudian dibasuh atau diusap dengan air tadi sampai kering. Dan ketika dicium kira-kira sudah ndak pesing, sudah ndak, ketika rasanya kira-kira sudah ndak ada, baunya ndak ada, warnanya ndak ada, maka namanya najis hukmiyah. Artinya kalau najis hukmiyah itu sudah ndak ada najisnya tapi belum disiram dengan air. Kalau itu kencingnya orang dewasa atau selain najis mukhafafah, maka setelah menjadi najis hukmiyah
harus digebyur dengan air. Airnya harus dialirkan sampai mengalir yang banyak lah, harus suci. Tetapi kalau najis mukhafafah, kencingnya anak laki-laki kecil yang belum usia 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah kalau dikasih dot berarti tidak boleh. Kalau sudah dikasih bubur ya berarti tidak boleh, harus hanya ASI saja. Itu namanya najis mukhafafah. Cara mencucikan, tetap najisnya itu dibuang, kemudian dikasih air, kemudian dilap lagi sampai tidak ada kencingnya. Nah, itu hanya diperciki saja, tidak sampai mengalir banyak, itu sudah suci. Bedanya di situ. Kalau misalnya dicuci biasa, itu kalau yang najisnya selain najis mukhafafah itu harus pakai sabun baru bisa hilang itu pesingnya. Tapi kalau najis mukhafafah itu biasanya tidak pakai sabun, tidak apa-apa, itu langsung digrojol saja. Itu cara mudahnya. Jadi cara mencucikan najis ainiyah dan hukmiyah, kemudian cara mensucikan najis mukhafafah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yufa, lan ora disepuro apa ansyain saking suci minan najasati saking pira-pira najis, illal yasira kejaba kang kedhik minadami saking getih wal qaihi lan utah. Wa malan barang la nafsa kang ora ana getih kemaujud telo kedemah sailatun kang milih. Jadi tidak dimakfu sesuatu dari najis kecuali yang sedikit dari darah dan utang sedikit nggak apa-apa. Apalagi yang dimakfu, yaitu hayawan yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti cicak, kemudian semut. Nah, itu nanti ada keringanan, misalnya masuk ke dalam minuman. Ida wa kok analikane tumiba apa iya mala nafsah fil ina yang dalam wadah, wa ma talang mati apa ma fi dalam ina. Fa ina maka sunaya ma la najisui kurang najisaken apa mahu ing alina. Wal hayawan utai hayawan kulus kabeh hayawan qahirin kusuci ilal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng amalan hayawan tawalata kang kalaira kenapa ma min saking karone kalbal khinzir au min ahadima utawa salah sejine kalbal khinzir wal maitatu tai badang kulas kabeh maitah najisatun iku najis illa sama kejaba iwa wal jaro dalan walang wal adami lan mangsa wa yusallan den baso alina wa wadah min wuluhil kalbi saking arai dilatane asu wal khinzir lan celeng saba amarotin kelan itu pira-pira ambalan idahuna kang utahe salah siji saba amarotan iku piturabi iku dicampur kelawan lebu wa yusallu lan den baso apa min sairin najasati kabehane pira-pira najis marotan kelawan ambalan takti kang kelawan ambalan takti kang nekani apa ya marot alih ing atase sairun najasat wasala sutawi telung ambalan afdhali kula utama. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka al khamra apa khamr binafsi kelan awake dhewe ne khamr tahurat maka bisa suci apa ya. Wa in kulir lan lamun dadi cuka apa iya khamr bitor fisain kelawan nyemplungaken suci via dalam khamr lam tadur mangko ora bisa suci apa ya khamr. Sekarang saya terangkan najis yang dimakfu adalah najisnya darah yang sedikit, misalnya di ruko, nah itu ada darah nyamuk sedikit itu ya kira-kira sak tetese sak bunderane jagung itu. Kalau besar segini tidak boleh. Kemudian apalagi yang dimakfu, hewan yang tidak punya darah, cicak misalnya atau semut yang masuk ke dalam air yang diminum. Kalau masuknya itu masih hidup,
kemudian kepanasan, ya, kemudian mati di dalam tidak apa-apa. Contohnya ono dudo sak kemaron, dane ono cicake flu, cicake emang asalnya urip terus mati di berapa makfu mergo ora ono darahe. Tapi kalau disengaja sudah ada batangnya ini cicak langsung diplung, nah ya tidak boleh, najis namanya. Jadi kalau mau minum dadane di dalam air, di dalam minuman tadi ada semut, enggak apa-apa, ada najis, disaring terus diombe meneh. Hayawan semuanya suci kecuali anjing dan babi atau anaknya atau anak dari salah satunya. Misalnya anjing kumpul dengan kambing, lahirno kambing itu termasuk najis walaupun rupanya kambing karena anaknya asu. Wal maitatu kulan najis, semua bangkai najis kecuali ikan itu masih gak digorok, masih batang, ya suci kena dipangan, dan belalang dan manusia. Cuma manusia tidak bisa dimakan tapi tidak najis. Wa yuksalul ina'u min wulughil kambing. Lah, bejana atau wadah sing digawe wadah mangan atau apapun itu cara membasuhnya jika terkena air liurnya anjing atau babi maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Jadi airnya tadi dicampur dengan debu, linat, terus ngumbah. Setelah itu dicuci lagi, diperas, digerojok lagi sampai 7 kali. Wayu selalu min sairin najas maratan. Kalau selain najis anjing, lah itu digerojok 1 kali saja sudah bersih. Tapi kalau mencucinya sampai 3 kali malah lebih bagus. Sekarang menerangkan homer itu kalau dibiarkan terus itu bisa jadi cuka, rasa kecutok tapi tidak mabukkan. Hukumnya bagaimana? Sudah suci. Tetapi kalau pakai benda lain, misalnya homer di dalam botol atau dalam tempat, terus dimasuki lombok atau benda lain, terus didiamkan, terus jadi cuka. Nah itu tidak bisa suci karena apa? Ada sesuatu yang dimasukkan. Lah, ketika dia masih dalam keadaan jadi homer, jadi homernya itu nanti masuk ke benda tadi, ke lomboknya tadi atau ke bendanya yang dimasukkan tadi, sehingga walaupun yang lainnya sudah jadi cuka, maka masih ada homer yang ada di situ. Sehingga kalau menjadi cuka dengan sendirinya maka bisa suci. Kalau tidak dengan sendirinya tapi ada campuran sesuatu benda yang dimasukkan, maka homernya masih najis. Sulun wallahu alam. Bisawab, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.